menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dengan agenda pembacaan putusan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam sidang pada pagi hari ini saya didampingi oleh Majelis Ibu Ida Budiati dan Bapak Didik Supriyanto. Pada kesempatan sidang ini akan dibacakan 3 putusan yang telah dilakukan rapat pleno, yaitu teradu perkara nomor 525 dengan teradu Ketua dan anggota KPU Kabupaten Muara Enim, kemudian nomor 2 perkara nomor 26 dengan teradu anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, dan yang ketiga perkara nomor 27 dengan teradu anggota KPU Kabupaten Sungai Penuh. Untuk selanjutnya perkara nomor 26 dengan teradu anggota KPU Kabupaten Deli Serdang. Kepada yang terhormat Bapak Didik Supriyanto dan Ibu Ida Budiati dipersilakan. Putusan nomor 26 PKI DKP Romawi 7 tahun 2022. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 21 PL dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 26 dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggar kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Pantas Tarigan, pekerjaan guru, alamat Jalan Tamrin, Kelurahan Syahmat, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap teradu nama Mulyanta Sembiring, jabatan anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, alamat kantor Jalan Karya Jasa, Desa Perbarakan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, mendengar dan keterangan pihak terkait, serta memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan teradu. Duduk perkara, kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan.
menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat menimbang pokok aduan 411 terungkap fakta. Benar Teradu pernah menjadi anggota pengurus DPC Partai Hanura pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, namun yang bersangkutan telah mengundurkan diri pada tanggal 5 Januari 2009. Menindaklanjuti hal tersebut, DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang menerbitkan surat keterangan nomor 008 dan seterusnya tertanggal 19 Januari 2009 yang pada intinya menyatakan Teradu tidak lagi sebagai pengurus dan anggota Partai Hanura. Teradu menerangkan mundur dari kepengurusan dan keanggotaan partai politik karena bekerja sebagai fasilitator kecamatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MP tahun 2009 sampai 2016 yang menyaratkan non-partisan atau tidak berstatus sebagai anggota atau pengurus partai politik. Selanjutnya Teradu pada Januari tahun 2019 mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Deli Serdang dan melengkapi dokumen persyaratan antara lain surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Teradu menyatakan selama proses seleksi tidak terdapat tanggapan masyarakat berkenaan dengan dugaan sebagai pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang periode 2016-2021. Berdasarkan hasil seleksi, Teradu ditetapkan sebagai anggota KPU Deli Serdang terpilih melalui pengumuman Komisi Pemilihan Umum nomor 34 dan seterusnya tertanggal 11 April 2019 dan keputusan KPU nomor 876 dan seterusnya tertanggal 11 April 2019. Teradu pada tanggal 30 Desember 2021 menerima informasi melalui aplikasi WhatsApp dari Syaful Azhar selaku Kasubag Teknis KPU Kabupaten Deli Serdang bahwa nama Teradu tercantum sebagai wakil ketua dalam surat keputusan nomor Skep 046 dan seterusnya tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Hanura Kabupaten Deli Serdang masa bakti 2016-2021 tertanggal 21 November 2016. Menindaklanjuti informasi tersebut, Teradu segera menyampaikan surat permohonan klarifikasi kepada DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang berkenaan dengan pencantuman nama Teradu dalam surat keputusan nomor Skep 046 dan seterusnya tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Deli Serdang masa bakti 2016-2021. Menanggapi surat aku, DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang melalui surat nomor 11 dan seterusnya tertanggal 11 Februari 2022 menerangkan bahwa pencantuman nama Teradu sebagai wakil ketua dalam surat keputusan nomor Skep 046 dan seterusnya tertanggal 21 November 2016 merupakan kesalahan administrasi. Selain itu, DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang juga melampirkan surat keputusan nomor Skep 953 dan seterusnya. Maaf kalau mau bicara di luar. Selanjutnya, selain itu DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang juga melampirkan surat keputusan nomor Skep 953 tentang reposisi kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2016-2021 tertanggal 20 Juli 2018 yang isinya menerangkan surat keputusan nomor Skep 046 dan seterusnya tertanggal 21 November 2016 dinyatakan tidak berlaku dan nama Teradu telah dikoreksi dalam surat keputusan nomor Skep 953 dan seterusnya tertanggal 12 Juli 2018. Berdasarkan bukti surat yang ditulis oleh Berngat Sembiring selaku Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang membenarkan surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2022 yang pada intinya menerangkan pencantuman nama Teradu merupakan bentuk kesalahan administrasi tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepada Teradu. Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP berpendapat Teradu telah memastikan tidak lagi sebagai pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang sebagaimana SK nomor Skep 046 dan seterusnya tertanggal 21 November 2016.
Pada tanggal 28 Januari 2022, Teradu menyampaikan surat permohonan klarifikasi kepada DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang berkenaan dengan pencantuman nama Teradu dalam SK Aku. Selanjutnya, surat DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang melalui surat nomor 11 dan seterusnya tertanggal 11 Februari 2022 dan surat keputusan nomor Skep Hanura Skep 953 dan seterusnya tentang reposisi kemurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2019-2021 tertanggal 12 Juli 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa surat keputusan nomor Skep 046 tertanggal 21 November 2006 merupakan kesalahan administrasi dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, dalil pengadu pada angka 411 tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang pokok aduan 412 terungkap fakta, Teradu mengakui membagikan kembali posting dari akun lain atau share post ditandai membuat posting atau create post dan memberikan komentar pada posting akun lain yang pada intinya memuat tulisan dan atau gambar dukungan bagi Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa selaku pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara nomor urut 1 yang diusung oleh Partai Hanura dalam pemilihan kepala daerah Sumatera Utara tahun 2018 di akun Facebook-nya. Selanjutnya, Teradu juga mengakui membagikan kembali posting dari akun lain yang pada intinya memuat tulisan, video, dan atau gambar dukungan bagi H. Dadang Dermawan Pasaribu selaku calon anggota DPD nomor urut 24 pada pemilu tahun 2019 di akun Facebook-nya. Menurut Teradu, hal tersebut dilakukan sebelum yang bersangkutan menjabat sebagai penyelenggara pemilu. DKPP berpendapat tindakan Teradu membagikan posting dari akun lain ditandai membuat posting dan memberikan komentar pada posting akun lain menunjukkan adanya afiliasi kepada pasangan calon Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa dalam Pilkada Provinsi Sumatera Utara tahun 2018. Demikian pula tindakan Teradu pada tanggal 16 Februari tahun 2019 dan 20 Maret tahun 2019 membuat konten dukungan kepada calon anggota DPD RI Dadang Dermawan Pasaribu pada tahapan pemilu tahun 2019 melalui akun Facebook-nya tidak selaras dengan prinsip kemandirian calon anggota KPU Kabupaten Deli Serdang. Terungkap fakta, Teradu melakukan tindakan virtual pada tanggal 16 Februari tahun 2019 sampai dengan 20 Maret tahun 2019 beririsan dengan proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Deli Serdang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari tahun 2019 sampai dengan 2 Februari tahun 2019. Dalih Teradu bahwa akun Facebook bersifat terbuka sehingga berbagai pihak dapat memposting dan menandai tanpa harus mengkonfirmasi tidak dapat dibenarkan. Teradu sebagai calon anggota KPU Kabupaten sepatutnya memiliki pengetahuan syarat utama menjadi penyelenggara pemilu adalah imparsial atau tidak memihak kepada peserta pemilu. DKPP menilai alat bukti jejak digital atau digital footprint media sosial membuktikan Teradu tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu karena tindakan Teradu secara nyata menunjukkan adanya pemihakan kepada calon anggota DPD pada pemilu tahun 2019, sementara pada waktu yang sama Teradu tengah mengikuti seleksi calon anggota KPU Kabupaten Deli Serdang bertentangan dengan prinsip mandiri. Fakta tidak terpenuhinya syarat kemandirian Teradu sebagai penyelenggara pemilu dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Deli Serdang yang melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, dalil pengadu pada angka 412 terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1 ayat 2 huruf B, pasal 8 huruf A, peraturan DKPP nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Menimbang terhadap dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan kesimpulan. Berdasarkan pelitian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban teradu, memeriksa mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan teradu, DKPP menyimpulkan: 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan AKO. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Mulyanta Sembiring selaku anggota KPU Kabupaten Deli Serdang terhitung sejak dibacakan putusan ini. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap anggota, Alfitra Saram, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budiati, Yulianto Sudrajat, dan Puadi masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 3 bulan Agustus tahun 2022 dan dibacakan pada sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 bulan Agustus tahun 2022 oleh Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota. Demikian putusan nomor 24 telah dibacakan. Pembacaan agenda putusan sidang DKPP pada pagi ini sudah selesai. Namun sebelum sidang saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Ida Budiati, Bapak Didik Supriyanto, dan pengadu yang hadir secara langsung dalam perkara nomor 27, yaitu Ketua dan anggota KPU Provinsi Jambi, juga Saudara teradu dari anggota KPU Kabupaten Sungai Penuh, Saudara Johandra. Dengan demikian, sidang saya nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Majelis meninggalkan ruang sidang.